Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rusdi Aditya dari program studi Teknik Informatika Sistemik Taskia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Erus Effendi. Adapun tugas yang saya kerjakan adalah visualisasi dan analisis data kasus gigitan ular di Indonesia dengan data periode 2020 hingga 2025. Kasus gigitan ular merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih sering terjadi di Indonesia, terutama di wilayah dengan aktivitas manusia yang berdekatan dengan habitat ular, seperti hutan, sawah, dan perkebunan. Jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia, tingginya kasus gigitan ular di beberapa wilayah tidak dapat dilepaskan dari lingkungan alam yang masih luas dan alami. Indonesia memiliki banyak wilayah hutan tropis, lahan perkebunan, dan persawahan yang merupakan habitat alami berbagai jenis ular. Selain itu, perubahan lingkungan seperti pembukaan lahan dan ekspansi permukiman juga dapat meningkatkan interaksi antara manusia dan ular, sehingga risiko gigitan menjadi lebih tinggi. Melalui laporan ini, saya melakukan analisis data untuk melihat pola sebaran kasus gigitan ular, provinsi dengan kasus tertinggi, jenis ular yang paling berbahaya, serta perbandingan korban selamat dan meninggal. Pertama, berdasarkan grafik kasus gigitan ular per provinsi, terlihat bahwa provinsi di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, memiliki jumlah kasus gigitan yang paling tinggi dibanding provinsi lain. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh luas wilayah serta aktivitas masyarakat di area alam terbuka. Jika dilihat lebih lanjut, meskipun beberapa provinsi memiliki jumlah kasus yang hampir sama, tingkat kematian dapat berbeda-beda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh akses fasilitas kesehatan, jarak ke rumah sakit, serta kecepatan penanganan medis setelah kejadian gigitan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kematian. Selanjutnya, jika dilihat dari grafik tren kasus gigitan ular per tahun, terlihat bahwa jumlah kasus mengalami fluktuasi pada tahun 2020 hingga 2025. Tahun 2022 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus gigitan ular terbanyak. Kemudian, berdasarkan grafik jenis ular, ular Welling merupakan jenis ular yang paling sering menggigit manusia, diikuti oleh kobra dan viper. Namun, meskipun tidak selalu paling sering menggigit, ular berbisa tertentu memiliki tingkat fatalitas yang lebih tinggi. Pada grafik perbandingan korban selamat dan meninggal, dapat dilihat bahwa mayoritas korban gigitan ular berhasil selamat. Kurang dari 20% kasus gigitan ular berujung pada kematian di setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa penanganan medis cukup efektif apabila korban mendapatkan pertolongan dengan cepat. Selain itu, berdasarkan kategori usia, kasus gigitan ular paling banyak terjadi pada kelompok dewasa. Hal ini berkaitan dengan aktivitas luar ruangan yang lebih sering dilakukan oleh kelompok usia produktif. Terakhir, dari grafik lokasi kejadian, kebanyakan kasus gigitan ular terjadi di area hutan dan sawah, yang merupakan habitat alami ular dan area kerja masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa risiko gigitan ular meningkat pada wilayah dengan aktivitas manusia yang langsung bersinggungan dengan habitat alami ular. Aktivitas seperti berkebun, bertani, dan mencari hasil hutan menjadi faktor utama terjadinya interaksi antara manusia dan ular. Perlu disampaikan bahwa data yang digunakan dalam pelaporan ini merupakan data agregat, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di setiap daerah secara detail. Faktor seperti waktu tempuh ke rumah sakit, jenis antibisa yang tersedia, serta tingkat pengetahuan semasyarakat belum sepenuhnya tercakup dalam data. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan upaya pencegahan yang lebih terarah, seperti edukasi masyarakat mengenai bahaya gigitan ular, penggunaan alat pelindung diri saat bekerja di luar ruangan, serta peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah rawan. Kesimpulannya, kasus gigitan ular di Indonesia paling banyak terjadi di wilayah dengan aktivitas dekat habitat alam, terutama di Kalimantan. Meskipun jumlah kasus cukup tinggi, tingkat kematian relatif rendah karena sebagian besar korban berhasil mendapatkan penanganan medis. Visualisasi data ini membantu memahami pola resiko antar provinsi, jenis ular, serta kelompok usia, sehingga dapat menjadi dasar untuk upaya pencegahan dan edukasi masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga laporan dan visualisasi data ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus gigitan ular di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.